Ayat 15, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku, yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Ayat 18, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Penutup. Salam kepada penutup. Salam kepada Priska dan Aukila dan kepada keluarga Onesiforus. Alin belum ya? Itu tuh. Belum ya. Yaitu 10 Eratus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Amin. Berusaha kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Amin. Tuhan. Pembacaan kita sampai di sini ya, di akhir kitab Timotius. 2 Timotius. Amin. Ya, di kitab 2 Timotius ini mungkin kemarin sudah dibahas ya, bahwa ya kitab 2 Timotius ini Paulus menyampaikan kepada berpesan kepada Timotius, ya kan. Paulus memberikan suntikan penangkal, ya kan. Suntikan penangkal untuk apa, ya kan? Suntikan penangkal untuk kemerosotan gereja, ya kan. Kita tahu dari mana kemerosotan gereja, ya kan. Di pasal 2 di sana dikatakan ya, ada perabot ya di rumah yang besar, ya kan. Rumah yang besar di situ melambangkan ya suatu rumah yang yang seharusnya kecil, ya kan, rumah itu, ya kan, tetapi ya telah menjadi besar, ya kan, melambangkan ya gereja itu telah merosot gitu. Oke. Nah, apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, ya kan, untuk bisa menangkal ya kan kemerosotan gereja ini, di mana ya Paulus kembali menguatkan Timotius bahwa dia perlu tetap berpegang kepada kebenaran, ya kan, yang telah selama ini telah dia terima dan yakini, ya kan. Karena ya kita tahu Timotius itu sudah sejak kecil, ya kan, dia menerima setiap kitab suci, ya kan, sudah mengenal kitab suci, ya sudah mengenal apa itu firman Tuhan, ya kan, sehingga dia bisa mendapatkan hikmat, ya kan, dari kitab suci ini yang menuntun dia, ya kan, kepada keselamatan. Di ayat 16 juga Paulus berbicara, ya kan, kitab suci ini sungguh bermanfaat, ya kan. Ini ayat yang terkenal ya, kita semua pasti mengenal ayat ini gitu, di mana kitab suci itu adalah diilhamkan oleh diri Allah sendiri, ya kan, yang bermanfaat untuk mengajar, ya kan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran, ya kan. Nah, sehingga ya kan, ketika orang yang mengenal kitab suci, ya kan, orang yang mendapatkan manfaat dari kitab suci ini, ya kan, dia bisa diselamatkan, ya kan, dia bisa menjadi manusia kepunyaan Allah, ya kan, yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya kan, ini adalah pesan Paulus, sehingga ya kan, orang yang mendengarkan, orang yang mengenal kitab suci, ya kan, bisa diselamatkan dari kemerosotan gereja, ya kan. Nah, kemudian Paulus memberikan ciri-ciri, ya kan, kenapa gereja itu disebut merosot, ya kan.
Nah, di sini ada ajaran yang orang tidak lagi mau mendengar ajaran yang sehat, ya kan? Orang itu hanya mau mendengar ajaran yang mereka inginkan, ya kan? Yang bisa memuaskan mereka, yang bisa memuaskan telinga mereka. Ya, orang tidak lagi mau mendengar kebenaran, ya kan, di ayat 4. Memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya kan? Ketika orang, ya kita lihat aja hari ini, ya kan, mana banyakkan orang pilih yang mana, ya kan? Pilih nonton film, ya kan, atau mendengarkan kebenaran, ya kan, firman Tuhan. Pasti banyak orang, ya kan, hari ini pasti memilih nonton film, ya kan, daripada membaca firman Tuhan. Ya, puji Tuhan malam ini ada sekelompok orang muda, ya kan, yang mau memilih kebenaran. Oh, puji Tuhan ya. Amin. Nah, selanjutnya ya kita melihat bahwa Paulus bersaksi ya di ayat 7. Dia telah mencapai garis akhir. Ya kan, dia telah memelihara iman, ya kan. Ini mungkin ayat 7 ini juga ayat yang kita kenal ya. Di mana Paulus bersaksi bahwa telah tersedia bagi dia mahkota kebenaran. Ya kan, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, ya kan, hakim yang adil. Di mana di sini Paulus berbicara bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Ya kan, dia juga akan memberikan mahkota ini ya asal, ya kan, kita semua merindukan kedatangannya, ya kan. Di sini. Nah, di ayat 7 juga disinggung bahwa aku telah mencapai garis akhir, ya kan. Maksudnya ini apa? Ya kan, di Ibrani pasal 12 kan dikatakan ya, berlari-lari, ya kan. Ketika kehidupan orang Kristen itu kan diibaratkan seperti lomba maraton, ya, pelari maraton. Gitu. Di mana Paulus ini di ayat 7 telah mencapai garis akhir, ya kan. Ya artinya dia sudah sudah akan meninggal, ya kan, sudah akan meninggalkan dunia ini. Gitu. Nah, kemudian ya Paulus juga berpesan ketika ketika Timotius mau datang, ya kan, mengunjungi dia. Di ayat 13 di sana dikatakan, engkau kemari bawa juga jubah, ya kan? Dan juga kitab-kitab. Di sini ada kitab-kitab. Ya, di mana Paulus ini ya benar-benar adalah orang yang mengasihi Tuhan, ya kan? Orang yang sungguh merindukan kedatangannya. Ya, kenapa? Orang sudah mau meninggal, ya kan? Nggak ada yang memikirkan, oh, bawa dulu dong kitab-kitabku yang ada yang kutinggalkan di Troas. Ya kan? Jadi membuktikan ya Paulus itu adalah benar-benar orang yang menantikan kedatangan Tuhan gitu. Nah, demikian ya kan. Kemudian juga Paulus bersaksi, ada rekan-rekannya yang akan memberikan salam kepada rekan-rekannya. Oke, baik. Ini kira-kira garis besar ya dari pembacaan kita hari ini gitu. Nanti teman-teman bisa sharing lebih lanjut ya, ayat per ayat, bisa membahas lebih dalam lagi melalui sharing ya. Oke, silakan teman-teman bisa sharing. Siapapun boleh mulai ya untuk sharing. Silakan, boleh mulai. Aku menikmati di ayat yang ada di atas. Yang tentang itu ayat 16. Dimulai dari 14 sih. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Di sini kita kembali diingatkan kembali ya bahwa kebenaran yang telah kita terima sekarang sebagai anak Tuhan gitu, yang kita sudah percaya, kita sudah dibaptis. Jangan sampai kebenaran ini hilang daripada kita semua, karena terkadang ada kalanya hal-hal
atau teori tertentu mungkin yang memalingkan kita dan membuat kita sedikit bertanya, kenapa begini ya, kenapa begitu, dan itu kita bakal sedikit teralihkan gitu. Tapi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran ini dengan iman yang telah kita pegang, yang kita terima dan yakini. Di sini juga diingatkan bahwa selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Apalagi kita masih muda semuanya, pasti sebelumnya kita mengenal firman melalui para gembala-gembala kita yang ada di gereja kita, yang telah mengajarkan firman-Nya, itu pun jangan kita lupakan. Serta di ayat 16 dikatakan lagi firman kebenaran ini yang telah kita terima itu fungsinya sangat banyak. Apalagi sekarang gereja menekankan ya bahwa kita itu harus membaca Alkitab setiap hari. Karena fungsi ini dijawab ayat 16 gitu. Diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam kebenaran atau firman Tuhan ini sendiri ini ada banyak sekali hal baik gitu yang bisa kita terapkan. Di sini kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, kita harus memperbaiki apa yang kurang dari diri kita, serta dikatakan dapat mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mungkin kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan teman kita yang kelakuannya ada yang salah, kita bisa sedikit memberitahu mereka gitu. Sehingga di ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini kita perlu banget gitu, kan kita adalah milik Allah gitu, kita diciptakan, kita berasal dari Allah, kita melalui kebenaran yang kita terima, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kan, boleh dilanjut? Kalau aku di pasal 4 ayat 2 sama ayat 5. Iya, ayat 2-nya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5-nya, tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ya. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya ada terkesan sih ya di ayat yang ke-7 ini, pasal 4 ayat ke-7. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang bagus sekali ya, kayak di ayat 22 dan ayat lain sebagainya. Tapi yang malam hari ini berkesan itu adalah di ayat yang ke-7 ini. Dibilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kalau nggak salah ya, kitab 2 Timotius ini adalah kitab kiriman Paulus yang terakhir gitu sebelum akhirnya dia martir. Kalau nggak salah begitu kan ya, Ko David ya? Ya. Oke. Iya gitu. Jadi dari tulisan ini juga kita udah melihat gitu bahwa dia ini kayak udah siap mati banget gitu ya. Dia udah siap mati martir bagi Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa dia ini di ayat ini dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Aku barusan berpikir ya, gimana kalau misalkan aku nih di posisinya si Paulus nih gitu. Apakah aku akan sudah bisa gitu berkata kalimat yang dituliskan seperti ini. Dan ini kembali lagi membuat aku mengevaluasi gitu ya seluruh hidupku gitu. Apakah kalau misalkan Tuhan datang kembali gitu ya, atau misalkan aku sudah harus mati dahulu gitu, apakah ketika di akhir hayat gitu ya, di waktu-waktu yang terakhir,
aku tuh bisa seperti dia gitu, yang nggak ada penyesalan sekalipun, yang menggunakan waktu dengan baik gitu ya. Maksudnya menggunakan semua waktu dengan berguna gitu, nggak ada yang terbuang sia-sia. Apakah aku bisa demikian gitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang hinggap di aku gitu ya, dan ini membuat aku kembali lagi bertobat gitu. Bagaimana ketika di masa yang sekarang itu masih ada waktu-waktu yang tidak aku gunakan secara efektif, masih banyak hal yang sebenarnya itu bisa nanti-nanti yang tidak berguna gitu, tetapi tetap saja aku lakukan karena ini demi kepuasan pribadi gitu ya, kayak refreshing, tetapi refreshingnya kelamaan gitu. Dan ini membuat aku kembali lagi berpikir gitu, bagaimana ternyata hidupku sebagai orang yang mengikuti Tuhan itu ya seharusnya tuh bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu, sehingga di akhir hayatku aku juga bisa berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik gitu. Artinya ya selama pertandingan itu tetap setia mengerjakan apa yang baik gitu ya sampai akhir gitu. Jadi ini benar-benar menegur sih ya, bagaimana hari ini kita menjalani hidup kita. Apakah kita di akhir nanti akan bisa seperti Paulus atau tidak, ya kita tergantung dari apa yang kita kerjakan di hari-hari ini. Jadi ini juga mendorong aku untuk tetap setia gitu ya, mengerjakan keselamatanku dari hari ke hari gitu ya, bisa melayani Tuhan dengan segenap hati gitu, seperti ya besok adalah akhirnya. Meskipun sulit ya, aku pengen belajar bagaimana bisa memiliki satu karakter yang disiplin dan setia. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Amin. Aku juga menikmati di dalam, bentar ya. Mana ya? Aku bilang. Di dalam ayat 2. Pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, aku diterangi dari ayat ini bahwa kita perlu menjadi orang yang terus memberitakan firman, entah itu waktunya baik atau tidak baik. Jadi ya kita harus tidak memandang situasi atau lingkungan di sekitar kita, tapi perlu belajar terus memberitakan firman. Katakan juga perlu menyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan memang ini juga perlu kesabaran kita. Jadi mungkin ya maksudnya ketika kita membicarakan firman juga kita ditolak atau mungkin kita tidak dihiraukan, tapi ya puji Tuhan kita perlu tetap berjuang untuk terus memberitakan firman sehingga orang-orang lain juga bisa diselamatkan melalui pemberitaan kita. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya sangat bersukacita pada saat ini dengan ayat yang kedua yang menyatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini kita bersama-sama jelas sekali bahwa dalam segala apapun, dalam bentuk apapun, kita selalu siap beritakan firman Tuhan, siap sedia, baik atau tidak baik, waktunya, tetap kita menyatakan segalanya dalam kesabaran dan pengajaran yang tentunya kita sendiri menyatakan segala sesuatunya itu menurut firman Tuhan dan terlebih menyatakan diri bahwa kita memiliki sifat yang menyerupai Kristus itu, dan menurut saya pribadi, saya berpendapat bahwa menegur seseorang dengan iman
dan menegur seseorang dengan firman itu adalah nasihat yang sangat ilahi, nasihat yang sangat mungkin bisa jadi teladan bukan hanya pribadi kita, tetapi untuk terlebih untuk keluarga, untuk menjadi jauh lebih baik dalam hal berperilaku. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik ya, karena waktu saya akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi ya firman hari ini sangat baik sekali ya. Di mana kita sebagai orang-orang muda hari ini ya kan, yang sama seperti Timotius. Ini kan hari ini ya kita ini orang muda adalah ujung tombak di dalam gereja gitu kan. Kita adalah generasi penerus gereja. Ya kan? Sehingga ya kita perlu sebagai orang muda ini ya terus mengenal ya kan kitab suci. Ya bukan hanya mengenal ya kan, tapi kita juga bisa mendapatkan manfaat dari kitab suci ya kan. Yaitu ya bisa yang bisa mengajar kita, ya kan, bisa menyatakan kesalahan kita sehingga ya kelakuan kita bisa diperbaiki ya kan, dan juga firman itu bisa mendidik kita. Ya kan? Firman itu bisa menuntun kita. Nah, sehingga ya kita ini menjadi orang yang disusun oleh firman Tuhan. Ya kan, sehingga apa? Ya, seperti yang tadi teman-teman sudah sharing ya, di ayat 2 gitu. Kita bisa memberitakan firman, ya kan? Kapanpun itu kita siap. Ya kan, baik atau tidak baik waktunya, ya kan? Kita bisa menyatakan apa yang salah. Nah, coba kalau kita tidak terisi oleh firman Tuhan, ya kan? Apa yang akan kita keluarkan? Ya, tentu ya apa yang ada di dalam diri kita ya kan yang akan kita keluarkan untuk bisa berbicara kepada orang ya kan. Kalau kita tidak tersusun ya kan oleh firman Tuhan, ya kan, kalau kita tidak tersusun oleh kitab suci, mungkin yang keluar ya kan ya hanyalah teguran yang berasal dari diri kita sendiri menurut apa yang kita anggap benar ya kan, bukanlah firman Tuhan. Tapi ketika kita sebagai orang muda ya kan, sejak muda kita sudah diisi oleh firman Tuhan, ya kan, kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, ya sehingga apa yang kita beritakan adalah ya firman Tuhan itu sendiri, ya kan, apa yang telah kita alami sendiri, ya kan, di mana firman itu bisa mengajar kita dan kita bisa membawa orang lain juga bisa diajar oleh firman Tuhan itu, ya kan, juga bisa dinasehati oleh firman Tuhan. Nah, inilah yang sebagai penyuntik, ya kan, Paulus bilang di sini adalah kita ini sebagai penyuntik firman. Ya, sehingga ya kita bukan hanya firman ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya kan, tetapi kita bisa membawa orang lain yang mendapatkan juga manfaat yang sama, ya kan, seperti yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya ya kita bisa sama-sama mencapai garis akhir ini, ya kan. Yaitu ya kita mau dengan ini kita bisa memelihara iman kita. Ya, ini memang bukan perkara yang mudah, ya kan. Ya, di dalam perlombaan ya kita harus bersaing ya kan, dengan para peserta yang lain. Karena perlombaan tidak mungkin adalah suatu hal yang mudah, ya kan, karena hanya ada satu pemenangnya. Ya, tetapi ya prinsipnya juga sama gitu kan. Di dalam kerohanian ini juga sama. Di mana ya juga tidak mudah ya, kita harus menghadapi banyak rintangan ya untuk bisa mencapai garis akhir ini ya. Sama seperti Paulus ya kan, dia menderita ya, dia bahkan mati martir ya kan sebelum ya menulis kitab ini ya kan. Nah, oke, kiranya ya kita semua bisa sama-sama ya kan berlari di jalur perlombaan yang tepat, ya kan, sama-sama tersusun oleh firman Tuhan. Sehingga ya kita juga bisa mencapai garis akhir. Amin. Puji Tuhan, ya saya tutup di dalam doa ya.
Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh, di hari ini telah memberikan firman Tuhan yang begitu terbuka kepada kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang setia. Tuhan, pikiran yang terbuka kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh disusun oleh firman-Mu. Juga kami menjadi orang yang membicarakan firman, yang memberitakan firman-Mu kepada setiap orang. Tuhan, sehingga kami bersama-sama Tuhan boleh berlari di jalur yang tepat. Dan sehingga kami juga boleh memperoleh mahkota kebenaran sama seperti diperoleh oleh Paulus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, pembacaan kita sampai sekian ya. Sebelum kita bubar, mari kita foto. Buka kameranya. Di waktu ya, 1-5 untuk sama-sama buka kamera ya. Oke. Yang tidak bisa buka kamera bisa beri reaction ya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke ya, sekali lagi ya. Oh, sebentar. 1. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman sudah join. Tuhan berkati. Apakah Kak Renat ada pengumuman? Ya, kurang goceng kalau mau kurang. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih saudari, Tuhan berkati. Tuhan berkati.